Selamat malam Pak, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang strategi manajemen hubungan pelanggan dalam organisasi nirlaba melalui program Zero Waste di YPBB. Nah, untuk abstraknya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan strategi manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management pada Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. Nah, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada edukasi dan advokasi lingkungan hidup melalui program Zero Waste. Dalam organisasi nirlaba, CRM tidak hanya mencakup relasi dengan penerima manfaat, tetapi juga dengan mitra kerja, relawan, dan komunitas sasaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyusun analisis terhadap strategi hubungan pelanggan yang diterapkan YPBB terhadap observasi pada media komunikasi mereka, baik daring maupun luring. Framework yang digunakan adalah model CRM untuk organisasi nirlaba yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama awareness, interest, participation, dan loyalty. Selain itu, digunakan alat bantu analisis berupa stakeholder mapping dan engagement ladder untuk memetakan aktor kunci dan tingkat keterlibatannya. Temuan awal menunjukkan bahwa YPBB berhasil membangun relasi jangka panjang yang kuat dengan komunitas melalui pendekatan edukatif yang sistematis, media sosial yang interaktif, serta pelibatan langsung masyarakat dalam kampanye lingkungan. Penelitian ini memperkuat pentingnya penerapan CRM dalam sektor sosial sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas program dan keberlanjutan organisasi. Data yang dikumpulkan melalui observasi pada platform digital YPBB dan analisis menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif berbasis model relasi partisipatif. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pendahuluan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Khususnya pengelolaan sampah telah menjadi isu yang semakin mengemuka di berbagai wilayah perkotaan Indonesia. Tingginya produksi sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan, serta minimnya pengelolaan berkelanjutan menjadikan permasalahan ini semakin kompleks. Oleh karena itu, berbagai pendekatan inovatif telah dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satunya adalah melalui pendekatan Zero Waste yang diterapkan oleh Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. YPBB didirikan pada tahun 1993 yang merupakan organisasi nirlaba yang memiliki fokus pada gaya hidup berkelanjutan, edukasi lingkungan, serta pengembangan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekologis. Diseminasi informasi oleh YPBB dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam program ZWL, YPBB mengadakan pelatihan kepada mitra melalui relawan terlatih, magang, dan training of trainer. Sedangkan program ZWC pendekatan dilakukan melalui kerjasama dengan ketua RW dan kader lingkungan menggunakan media seperti poster, WhatsApp group, dan lain sebagainya. Nah, hubungan antara YPBB dan pihak yang mereka edukasi itu tidak bersifat satu arah. Nah, dalam CRM, YPBB itu biasanya menjalin relasi berbasis engagement jangka panjang untuk memperkuat kepercayaan dan menumbuh loyalitas melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas lingkungan. Nah, dalam hal ini, pihak yang terlibat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga merupakan bagian dari komunitas aktif yang menyumbangkan ide, tenaga, dan jejaring untuk mendukung misi organisasi. Nah, selanjutnya, pentingnya pengelolaan CRM ini dalam organisasi nirlaba seperti PBB itu terletak pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan keberlanjutan misi sosialnya. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dan mitra, efektif kampanye lingkungan sulit tercapai. Nah, jadi oleh karena itu, studi ini berupaya untuk mengobservasi secara mendalam strategi manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan oleh PBB, khususnya dalam program Zero Waste yang telah terbukti berdampak positif di berbagai wilayah perkotaan, termasuk Bandung, Cimahi, dan Kediri. Lebih jauh lagi, pemahaman tentang bagaimana YPBB ini menyusun strategi komunikasi, melakukan segmentasi penerima pesan, memilih media diseminasi, serta membangun kepercayaan dengan komunitas menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji.
Dengan demikian, observasi ini diharapkan dapat memberi gambaran utuh mengenai praktik manajemen hubungan pelanggan yang efektif dalam organisasi nirlaba berbasis lingkungan hidup, serta memberi inspirasi bagi model pendekatan serupa di wilayah atau organisasi lain di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iren, NPM 2241079, metodologi atau framework manajemen hubungan pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang strategi dan praktik manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan oleh Yayasan Pengembangan Bioscience and Bioteknologi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan proses sosial, interaksi antar aktor, serta dinamika komunikasi yang bersifat kontekstual dan kompleks dalam lingkungan organisasi nirlaba. Data dikumpulkan melalui observasi tidak langsung terhadap media komunikasi resmi milik YPBB, termasuk situs web, akun Instagram, dan serta berbagai publikasi digital yang dirilis oleh organisasi tersebut. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mencatat bagaimana pesan-pesan lingkungan dikemas dan disampaikan kepada komunitas, serta bagaimana respon komunitas terhadap konten tersebut ditampilkan melalui interaksi media sosial, komentar, repost, story, tag, dan partisipasi kegiatan daring. Observasi ini memungkinkan penelitian untuk menilai aktivitas strategi komunikasi dalam membangun relasi emosional, mendorong partisipasi, dan menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap program-program YPBB. Sekian dari saya, terima kasih. Framework manajemen hubungan pelanggan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka Customer Relationship Management atau CRM for Non-Profit Organization Model yang mengadaptasi prinsip-prinsip CRM bisnis ke dalam organisasi nirlaba. Model ini menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder melalui tahapan-tahapan hubungan yang sistematis dan saling menguntungkan, yaitu awareness, ke interest, ke participation, dan loyalty. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Pada tahap ini, organisasi berupaya memperkenalkan visi misi dan kegiatan mereka melalui mereka kepada publik luas. Dalam kasus YPBB, strategi ini dilakukan melalui konten edukatif yang mudah diakses di media sosial seperti kampanye, serta penyebaran infografis dan poster digital yang menjelaskan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Kesadaran juga ditingkatkan melalui kolaborasi dengan media lokal dan program edukasi di tingkat kelurahan atau RW. Kemudian yang kedua ada interest atau ketertarikan. Setelah mengenal, publik yang tertarik mulai mengikuti informasi lebih lanjut dan menunjukkan minat terhadap kegiatan organisasi. YPBB menstimulus minat ini dengan membuka forum diskusi daring, sesi edukasi terbuka, serta berbagi cerita inspiratif dari komunikasi binaan. Desain visual yang menarik, pesan yang mengunggah, serta narasi yang mengaitkan isu lingkungan dengan kehidupan sehari-hari menjadi strategi kunci dalam menumbuhkan ketertarikan masyarakat. Participation atau partisipasi. Ketertarikan yang kuat kemudian mengarah kepada keterlibatan aktif seperti mengikuti pelatihan, menjadi relawan, atau bergabung dalam kampanye pemilahan sampah rumah tangga. YPBB menyediakan platform digital untuk memudahkan masyarakat mendaftar sebagai peserta pelatihan, mengunggah dokumentasi kegiatan zero waste, hingga berbagai testimoni. Interaksi ini memperkuat relasi dua arah dan membangun rasa memiliki dalam komunitas sasaran. Yang terakhir ada loyalitas atau loyalty. Tahap akhir adalah membentuk loyalitas di mana individual atau komunikasi tidak hanya terlibat secara pasif, tetapi secara aktif dan advokat program. Loyalitas terhadap YPBB terlihat dari banyaknya warga yang sekarang sukarela menyebarluaskan pesan organisasi, melibatkan tetangga, hingga berinisiatif mengadakan pelatihan sendiri. Relasi yang terbentuk tidak hanya transaksional, tetapi transformatif karena menciptakan perubahan perilaku secara kolektif. Kemudian ada alat analisis, stakeholder mapping, dan engagement ladder. Untuk memahami lebih jauh dinamika keterlibatan para pihak, digunakan dua alat bantu analisis utama. Yang pertama ada mapping, stakeholder mapping. Pemetaan stakeholder ini dilakukan
untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok utama yang memiliki pengaruh atau kepentingan terhadap program-program YPBB. Dalam program JWC, stakeholder utama mencakup komunitas RW, kader lingkungan, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, donatur, dan mitra organisasi lain. Pemetaan ini penting untuk menentukan strategi pendekatan dan kanal komunikasi yang paling sesuai bagi masing-masing kelompok. Sebagai contoh, pendekatan terhadap warga dilakukan melalui kader RW dan WhatsApp group. Sedangkan untuk pemerintah lokal melakukan pelaporan hasil program dan audiensi kebijakan. Kemudian yang kedua ada engagement ladder. Engagement ladder merupakan alat yang menggambarkan tingkat keterlibatan stakeholder dari level paling dasar hingga yang paling aktif. Dalam praktiknya, YPBB telah mengembangkan strategi untuk menaikkan posisi komunitas di tangga keterlibatan ini, mulai dari tahap inform ke tahap consult hingga collaborate dan empower. Model ini tidak hanya membantu dalam pengukuran keterlibatan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan reflektif bagi organisasi untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan pendekatan CRM mereka agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.